kabar? Sehat pastinya ya. Oke adik-adik, kalian ketemu lagi sama Mbak di channel Kursi Guru. Dan pastikan adik-adik kalian tetap tonton video kami, karena hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya. Nah adik-adik, untuk kali ini, oh ya, sebelum kita bahas nih topiknya, apakah kalian sudah subscribe? Sudah pasti ya. Dan tolong share videonya ini ke teman-teman kalian dan tetangga kalian, keluarga kalian, biar mereka juga bisa mendapatkan betapa enaknya belajar fisika ya. Oke adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik. Dan topik ini adik-adik merupakan topik yang pasti akan kalian pelajari, bahkan adik-adik sering dipelajari. Kelas 9 kalian belajar, kelas 12 pun kalian belajar, tapi di kelas 12 belajarnya secara lebih mendalam lagi. Nah, apakah materinya? Nama materinya yaitu tentang listrik statis ya. Oke, pada senang ya belajar tentang listrik statis? Nah, yuk kita lanjutkan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang listrik statis. Oke. Ya, kalau misalnya kalian waktu dulu kelas 3 SMP masih ingat, atau lagi yang sekarang nih yang lagi kelas 3 SMP, kalian pernah belajar tentang listrik statis ya, materi di semester 1. Kemudian kalian juga akan belajar materi listrik statis itu di kelas 12, dan soal tentang listrik statis ini sering sekali dijadikan soal ujian, baik ujian akhir semester maupun ujian akhir tahun ya, ujian kenaikan kelas. Nah, karena memang materi listrik statis ini merupakan materi yang wajib yang harus kalian dapatkan dan harus kalian pahami. Nah, listrik statis ini adik-adik, kalau seandainya berbicara tentang listrik statis itu ada 4 komponen penting yang harus kalian pelajari. Yang pertama, kalian harus paham tentang gaya listrik. Yang kedua adik-adik, kalian harus paham tentang medan listrik. Lalu kalian harus mengetahui konsep dari udah gaya, udah medan, itu pasti energi potensial. Dan yang terakhir adik-adik, kan harus tahu tentang potensial listrik ya. Oke, ini kita akan buat simbol gaya. Tetap gaya listrik itu simbolnya F, kemudian medan listrik itu simbolnya E, energi potensial listrik simbolnya EP, lalu potensial listrik itu simbolnya V ya. Nah adik-adik, jadi kalau misalnya kalian sudah menguasai 4 konsep ini, maka soal apapun bisa tentang listrik statis akan bisa kalian jawab. Nah adik-adik ya, saran Mbak, kalau seandainya kalian mau menjawab soal tentang listrik statis ini adik-adik, kalian harus tahu rumus gaya listrik itu apa, rumus medan listrik itu apa, energi potensial listrik sama potensial listrik, rumusnya harus tahu. Nah gimana supaya tahu rumusnya, supaya hafal rumusnya? Ada berbagai trik ya. Yang jelas adik-adik, bagaimanapun cara kalian untuk menghafal rumusnya atau menguasai konsepnya, itu silakan lakukan ya. Pastikan 4 rumus ini harus ada di kepala kalian ya. Nah adik-adik, hari ini Mbak akan memberikan kalian strategi gimana sih supaya kalian bisa menghafal 4 rumus ini sekaligus. Misalnya kalian cuma tahu rumus gaya, dari rumus gaya ini kalian bisa menurunkan rumus gaya sehingga kalian bisa mendapatkan rumus-rumus yang lainnya ya. Nah caranya gini, Mbak akan bagi zonanya. Ini ada zona. Oke. Nah, kita buat di sini listrik statis. Oke ya. Terus di sini kan kita belajar yang pertama gaya listrik. Kemudian lalu kita belajar tentang medan listrik ya, bukan medan di Sumatera Utara ya. Oke, kemudian di sini ada energi potensial ya, energi potensial. Dan yang terakhir potensial listrik. Oke, nah ini
Ini merupakan zona dari listrik statis. Jadi ada gaya, ada medan, ada energi potensial, dan yang terakhir ada potensial listrik. Nah, adik-adik, kali ini Mbak akan berikan satu rumus. Dari satu rumus ini adik-adik, dengan bermodalkan satu rumus ini, kalian bisa menurunkan 3 rumus yang lainnya. Gak percaya? Tonton terus video ini ya. Yuk, mari kita akan memulai bagaimana dengan bermodalkan satu rumus kalian bisa menurunkan 3 rumus yang lainnya. Nah, Mbak akan berikan kepada kalian itu rumus gaya. Rumus gaya itu disimbolkan dengan F. Rumus gaya itu, Dek, diambil dari hukum Coulomb. F sama dengan K dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 nanti dibagi dengan R kuadrat. Jadi ini merupakan rumus dari gaya. Oke. Nah, ini F sama dengan K dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 nanti dibagi dengan R kuadrat. Supaya kalian paham apa makna dari simbol, Mbak akan catatkan di sini. Catatan buat kalian ya, bahwa K itu ialah konstanta. Nilai konstanta ini, Dek, ingatin 9 kali 10 pangkat 9. Gak apa-apa kalau kalian gak hafal satuannya, tapi pastikan kalian tahu nilainya. 9 kali 10 pangkat 9. Karena kalau di dalam soal, ada soal yang dia itu bersahabat, Dek. Konstantanya diketahui di dalam soal. Tapi ada juga soal yang gak bersahabat. Artinya konstantanya nggak ada di dalam soal, dan di sini walaupun kita tahu rumusnya apa, rumus gaya itu apa, tapi kalau kita nggak tahu nilai konstantanya, ya percuma juga. Makanya harus tahu nilai konstanta itu 9 kali 10 pangkat 9 ya. Lalu di situ ada Q. Q itu apa, Dek? Q itu muatan ya. Q itu muatan. Muatan ini satuannya Coulomb. Lalu di sini ada R. R itu apa? R itu ialah jarak antar muatan. Jadi di sini kan konsepnya ada muatan 1, ada muatan 2 terpisah pada jarak tertentu. Nah, jarak antara muatan 1 dengan muatan 2 itu disimbolkan dengan R, satuannya harus meter. Jadi ingat ya, Dek ya, rumus gaya itu ialah K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Konsepnya itu ada Q1 di sini, ada Q2 di sini. Ternyata ada gaya interaksi antara Q1 dengan Q2. Gaya interaksi antara muatan 1 dengan muatan 2 dinamakan gaya Coulomb. Antara muatan 1 dengan muatan 2 dipisahkan pada jarak R. Nah, kita bisa menghitung berapa besar gaya interaksi yang terjadi antara muatan 1 dengan muatan 2. Untuk menghitung besar gaya interaksi yang terjadi antara muatan 1 dengan muatan 2, maka digunakan rumus F sama dengan K, Q1, Q2 dibagi dengan F kuadrat. Oke ya. Nah, ini merupakan rumus dari gaya. Sekarang kita akan membahas bagaimana dengan bermodalkan rumus gaya ini saja kita bisa menurunkan rumus yang lainnya. Tanpa kita hafal, kita turunkan saja rumus yang lainnya. Caranya mudah, adik-adik ya. Perhatikan caranya, tetap konsentrasi bagaimana pengerjaannya. Yuk lihat bagaimana cara Mbak membuatnya ya. Oke, medan ya, ini medan posisinya. Medan itu terletak di sebelah kanan dari gaya. Jadi ingat ya, zona medan ini terletak di sebelah kanan dari gaya. Bisa paham? Oke, pintar. Nah, karena dia terletak di sebelah kanan dari gaya, maka hilangkan satu komponen sebelah kanan dari gaya, berarti itu rumus dari medan. Nah, kita cek sebelah kanan gaya itu yang mana? Yang Q2. Sebelah bawah dari gaya itu ialah R. Jadi kan ada posisinya, ini sebelah kanan, yang ini sebelah bawah. Nah, untuk mencari medan tadi apa kata kuncinya, Dek? Hilangkan satu komponen di sebelah kanan dari gaya. Maka kita harus hilangkan Q-nya. Kalau Q-nya kita hilangkan, maka Q-nya tinggal 1. Maka itulah rumus medan. Jadi rumus medan itu E sama dengan K, K-nya tetap ya, nggak hilang ya. Q-nya tinggal 1, karena Q-nya dihilangkan 1. Nanti dibagi dengan, karena yang di bawah nggak boleh hilang,
Nggak ada kan yang hilang di bawah, karena yang kita hilangkan di sebelah kanan. Maka R-nya tetap R kuadrat. Jadi rumus medan itu adik-adik, E sama dengan Ki dibagi dengan R dikuadratkan. Paham ya? Jadi ingatkan, medan Mbak tegaskan sekali lagi karena memang kata kuncinya di sini deh. Jangan salah. Kalian harus paham bagaimana cara penurunannya. Karena medan terletak di sebelah kanan dari gaya, hilangkan satu komponen sebelah kanan, maka rumus itu menjadi rumus medan. Biar lebih paham lagi bagaimana cara penurunan berikutnya, yuk kita akan lakukan untuk energi potensial. Pertanyaan Mbak, lihat di sini. Nah, energi potensial terletak di sebelah mana dari gaya? Ya, jawabannya di sebelah bawah. Cerdas ya. Di sebelah bawah, energi potensial ini di sebelah bawah. Lalu apa yang kita lakukan terhadap rumus gaya? Hilangkan satu komponen di sebelah bawah dari gaya, berarti itu jadi rumus energi potensial. Udah pada nyambung kan? Iya ya. Energi potensial ini Dek, jadi rumusnya K-nya tetap karena nggak hilang. Q1-nya kan nggak hilang, Q1-nya nggak hilang, Q2-nya juga nggak hilang karena kita hanya menghilangkan satu komponen di sebelah bawah. Nyambung? Oke, nyambung ya. Oke, Q1 di sini Q2. Nanti dibagi dengan R-nya jadi tinggal 1. Kan tadinya R kuadrat, tapi karena dihilangkan satu komponen, maka R-nya tinggal 1. Sehingga rumus energi potensial itu adik manis, EP sama dengan K dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 nanti dibagi dengan R. Nah, keluar bahasa Palembang Mbak ya. Oke, K dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 nanti dibagi dengan R. R-nya nggak pakai kuadrat. Bisa paham? Oke, bisa paham ya. Nah, gimana nasib potensial listrik? Potensial listrik Mbak berada di sebelah mana dari gaya? Oh, tenang. Potensial listrik itu bisa kalian turunkan dari rumus medan, bisa juga kalian turunkan dari rumus energi potensial. Contoh, kalian kan mau menurunkan potensial listrik ini, potensial listrik berada di mana? Di bawah dari medan. Oke, potensial listrik berada di bawah dari medan. Maka kalau seandainya kalian mau turunkan potensial listrik itu dari rumus medan, hilangkan satu komponen sebelah sebelah bawah, bener banget, sebelah bawah dari medan, maka itu jadi rumus dari potensial. Potensial itu simbolnya V. Nah, K-nya tetap ya, kan nggak hilang. Q-nya tetap ya, iya nggak hilang kan? Iya. Nah, yang hilang itu yang sebelah bawah dari medan, yang sebelah bawah R. Karena hilang satu maka R-nya tinggal 1, sehingga R-nya nggak pakai kuadrat. Jadi R-nya nggak pakai kuadrat di sini karena hilangkan satu komponen sebelah bawah dari medan. Sudah bisa paham ya? Oke, maka rumus potensial itu V sama dengan K dibagi dengan R. Mbak, aku maunya turunkan dari energi potensial, bisa nggak? Bisa. Cek energi potensial kan ini rumusnya. Potensial itu terletak di sebelah kanan dari, iya benar, energi potensial. Dia potensial ini terletak di sebelah kanan dari energi potensial. Jadi rumus energi potensial ini hilangkan satu komponen sebelah kanan dari energi potensial, maka itulah rumus dari potensial. Kalau kita hilangkan satu komponen sebelah kanan, jadi Q-nya tinggal 1 kan, sehingga rumusnya itu Q dibagi dengan R. Sama kan? Jadi kalau potensial itu mau diturunkan dari rumus medan, mau diturunkan dari energi potensial, tetap hasilnya sama. Rumus potensial itu V sama dengan Q dibagi dengan R. Jadi gampang kan? Mudah kan? Gak perlu dihafal, tinggal kalian ngerti konsepnya mana yang harus dihilangkan. Apa hilangkan sebelah kanan, apa hilangkan sebelah bawah. Tapi yang jadi catatan buat kalian ya, zonanya nggak boleh ketukar. Jangan ditaruh energi potensial di sini, jangan juga kalian taruh medan di sini. Wah, bahaya. Kalau zonanya ketukar, kalian tidak bisa menurunkan rumusnya secara benar ya. Jadi ingat, ada gaya, ada medan, energi potensial, terakhir potensial. Ingat ya,
sebelah bawah dari gaya, hilangkan satu komponen sebelah bawah dari gaya. Dengan konsep seperti ini adik-adik, yakinlah soal apapun tentang listrik statis, kalau kalian sudah memegang rumusnya, hafal rumusnya, tahu rumusnya, kalian pasti akan bisa mengerjakan soalnya ya. Jadi memang langkah awal itu kalian harus tahu rumus dulu ya. Kalian tahu rumus, nanti kalian akan aplikasikan di dalam soal. Tetapi tidak hanya cukup di rumus saja, sering-sering latihan soal, konsepnya juga harus dipahami. Yakinlah adik-adik, kalian akan bisa mengerjakan soalnya. Dan di materi listrik statis, kalian pasti akan mendapatkan nilai yang sempurna ya. Oke, paham kan? Iya, jadi fisika itu memang asik deh. Fisika itu menyenangkan. Jadi lagi-lagi Mbak bilang ya, kalau seandainya ada yang bilang nih fisika itu sulit, fisika itu susah sekali, itu hanya hoax adik-adik. Mari terus tonton video ini sehingga kalian akan mendapatkan pembelajaran fisika yang sangat menyenangkan. Tidak hanya menyenangkan, tetapi juga kalian akan mengerti dengan konsep fisika ya. Oke adik-adik, untuk video kali ini kita hanya bahas sebatas rumus saja, tidak Mbak lanjutkan ke contoh soal. Kita akan bahas soalnya di video berikutnya. Next video tonton terus YouTube channel Kursi Guru, dan jangan lupa di episode berikutnya Mbak akan bahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan gaya listrik dan medan listrik. Karena itulah soal-soal yang sering muncul kalau berbicara tentang listrik statis. See you next time. Sukses untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share video ini ke tetangga kalian, keluarga kalian, teman kalian, dan siapapun di seluruh dunia. Share video kami sehingga kami akan semangat terus membuat video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.